Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi atau spoiler Wudong Qiankun season 5 episode ke-10. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur spoiler sebelumnya yang menceritakan bagaimana pertempuran Lindong dan Jinmu berakhir secara amat tidak terduga karena Tuan Muda Kekaisaran Cahaya Suci itu benar-benar ditekan sedemikian rupa oleh Lindong, bahkan sampai harus call a friend dan meminta pertolongan Haisa. Untungnya pertarungan dengan Jinmu juga memberikan Lindong keuntungan dengan bertemu koneksi baru yaitu Mote, di mana Tuan Muda Kekaisaran Baja Hitam itu Baja Hitam dengan sangat dermawan memberitahukan semua informasi yang dia tahu mengenai kunci kuno. Nah, untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam mencari kunci kuno, Lindong pun tidak mau menunggu lebih lama untuk menyempurnakan boneka jiwa darahnya, dan dengan demikian waktunya untuk Ujang secara ofisial debut pun akhirnya tiba. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Setelah berhasil menyempurnakan Ujang, Lindong pun keluar dari ruangan batu ketika menanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi kepada Moling dan kawan-kawan. Moling tersenyum ketika menyampaikan bahwa tidak ada kecelakaan apapun berhubung mereka mengambil tempat peristirahatan di pelosok kota. Juga keadaan kota yang semakin ramai setelah pasukan dari beberapa kekaisaran telah datang untuk kunci kuno esok hari. Moling juga mengabarkan bagaimana Mote sempat datang berkunjung selama Lindong melakukan retreat dan tidak lupa memberikan update tentang Jinmu beserta antek-antek dajalnya yang tidak melakukan gerakan apapun selama beberapa hari ini. Lindong yang memang dasarnya tidak mau banyak berurusan dengan Jinmu kemudian mengalihkan pembicaraan dan meminta teman-temannya untuk bersiap karena esok mereka akan bertemu dengan praktisi elit lain yang ada di kota. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama menyinari kota, yang keributan yang mengerikan segera meletus tatkala sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti kawanan belalang. Semua sosok itu menunjukkan ekspresi membara seolah telah gatal untuk mendapatkan harta di lembah granit guntur. Rombongan Lindong tampak cukup terkejut melihat gelombang manusia di kota sebelum kemudian teralihkan perhatiannya setelah mendengar sapaan Mote dari arah lain. Segera Lindong berbalik hanya untuk melihat kerumunan besar di tembok kota yang luas dengan Mote dan dua ahli setengah nirvana lain yang memimpin rombongan tersebut. Ketika melihat kelompok Lindong, barisan itu mau tidak mau menunjukkan ekspresi menghina karena tidak hanya berdiri dari segelintir orang saja, kelompok kekaisaran yang besar itu juga tidak memiliki satupun ahli setengah langkah menuju nirvana. Berdiri di samping Mote, seorang mbak-mbak berpakaian merah memastikan apakah pemuda anta berantah yang tampak tidak meyakinkan ini yang katanya bisa menandingi Jinmu. Wajah perempuan itu cukup cantik, namun ada semburat arogansi di wajahnya ketika menatap Lindong dengan sorot penghinaan yang sama. Di sisi lain, Mote yang lain berdiri seorang pria yang tampak polos mengatakan bahwa seorang ahli manifestasi lanjutan seperti Lindong akan kesulitan bertahan hidup di lembah granit guntur, membuat Mote buru-buru menekankan bahwa Lindong tidak hanya menandingi Jinmu namun membuatnya berada dalam kondisi menyedihkan. Namun bahkan setelah Mote mengulang klarifikasinya, dua muda-mudi bernama Tang Xuan dari Kekaisaran Tang Besar dan pemuda bernama Liu Xuan dari Kekaisaran Xuan Yun itu masih menunjukkan ekspresi acuh tak acuh hingga membuat Mote segera meminta maaf kepada Lindong kalau sikap keduanya telah menyinggung pemuda tersebut. Lindong menganggukkan kepalanya lembut, tampak cukup puas ketika melihat peringgai Mote yang meskipun terlihat seperti orang yang kasar. Lindong yakin bahwa Tuan Muda Kekaisaran Baja itu adalah pria yang cukup bijaksana, terus berusaha meredakan ketegangan.
Mote mengingatkan Lindong bahwa sebentar lagi waktu bagi mereka memasuki Gunung Granit Guntur akan segera tiba. Namun sebelum Lindong sempat merespon peringatan tersebut, sebuah tawa akrab muncul dari tembok kota dan membuat Lindong dan kawan-kawan berbalik hanya untuk menemukan si anjing Jinmu berdiri di sana sebelum kemudian meledek susunan kelompok Mote yang cukup menyedihkan. Ketika mereka mendengar kata-kata Jinmu, ekspresi Mote, Tang Xuan, dan Liu Xuan yang memang tidak memiliki hubungan baik dengan Jinmu pun berubah sedikit gelap. Tidak berhenti sampai di situ, Jinmu juga ngerosting Lindong dengan meminta pemuda itu untuk berhati-hati pada binatang iblis di dalam gunung. Namun pemuda kekaisaran yang besar itu sama sekali tidak bergeming ketika mendengar pancingan Jinmu, hingga membuat tuan muda kekaisaran cahaya suci itu mendesis dengan dingin ketika berkata bahwa Lindong pasti akan menyesal setelah memasuki pegunungan Granit Guntur, sebelum secara eksplisit meminta Mote dan kawan-kawan bersikap bijaksana dengan tidak ikut campur masalahnya dengan Lindong. Mote buru-buru menunjukkan wajah tegas ketika meminta Jinmu untuk tidak memancingnya, namun permintaan itu hanya dibalas dengan tawa kencang Jinmu yang kemudian berlalu memimpin kelompoknya. Hal yang membuat Mote dan kawan-kawan cukup terkejut adalah mereka tidak pernah menyangka bahwa Jinmu benar-benar dapat membuat aliansi dengan begitu banyak kerajaan lain hanya dalam beberapa waktu yang singkat. Melihat ekspresi trio Mote yang berubah suram, Lindong menyarankan agar mereka bepergian sendiri saja agar mereka tidak perlu khawatir dengan ancaman Jinmu. Mote segera menolak saran itu, berhubung mereka bertiga juga memiliki beberapa dendam dengan Jinmu. Lebih dari itu, Tang Xuan dengan segala keangkuhannya juga berkata bahwa Lindong masih bisa memberikan sedikit dukungan untuk mereka, membuat pemilik batu Zuzi itu cukup terkejut dengan pernyataan Mbak Tang Xuan yang jelas-jelas masih memilih untuk bersekutu dengannya bahkan setelah mendapat ancaman dari Jinmu. Meskipun ya kata-katanya memang terdengar begitu menyengat. Lindong hanya bisa tersenyum tidak berdaya melihat kebaikan hati Mote dan kawan-kawan, dan berkaitan dengan Jinmu yang telah mengumpulkan 4 praktisi panggung nirvana setengah langkah lainnya, Lindong benar-benar tidak keberatan membunuh mereka semua di lembah Granit Guntur apabila antek-antek Dajjal itu benar-benar bersekongkol untuk melawannya. Singkat cerita, waktunya memasuki pegunungan Granit Guntur akhirnya tiba, dan kelompok besar ahli dari kota yang memasuki pegunungan, serangkaian jeritan dan geraman secara berkala memantul dari kedalaman hutan yang mencekam. Jeritan dan geraman itu secara alami berasal dari kelompok yang diserang oleh binatang iblis, di mana rombongan Lindong pun tidak terbebas dari permasalahan tersebut. Rombongan Lindong memang masih bisa melewati sergapan binatang iblis dengan cukup mudah, namun Tang Xuan buru-buru mengingatkan bahwa pertempuran yang sebenarnya baru akan mereka jalani di malam hari nanti. Wajah Mote menunjukkan keseriusan saat mendengar peringatan Tang Xuan, sebelum kemudian memberikan peringatan lain kepada Lindong karena dia khawatir tidak hanya mendapat serangan dari binatang iblis, Lindong juga terancam dengan serangan kompotan Jinmu yang telah menargetkannya. Setelah diamat-amati, rombongan Jinmu memang berada di dekat mereka, namun Lindong sama sekali tidak mempedulikannya, malah fokus pada jajaran tanggung sekelompok manusia yang mengeluarkan aura luar biasa tangguh dengan setidaknya 10 orang ahli setengah nirvana. Mote kemudian menjelaskan bahwa kelompok itu berasal dari Kekaisaran Yuan besar yang dapat dianggap sebagai salah satu dari 2 faksi teratas di kota ya. Mote juga menjelaskan bahwa faksi teratas lainnya di kota yang adalah Kekaisaran Ling Yuan, yang meskipun awalnya hanyalah kekaisaran tingkat menengah, perkembangannya menjadi sangat luar biasa setelah dipimpin oleh jenius langka yang hanya menunggu waktu sampai menerobos ranah nirvana. Lindong mengangguk ketika mendapatkan semakin banyak informasi dari Mote, sebelum kemudian fokus pada perjalanannya ketika matahari merah menyala turun di bawah cakrawala, dan setiap
setiap kelompok dengan cepat mendirikan tempat perkemahan berhubung malam hari yang menakutkan akan segera datang. Lindong dan kawan-kawan beristirahat dengan tenang di perkemahan, di mana meskipun ada banyak orang di dalam kelompok, tiada satupun di antara mereka yang berniat untuk ngopi-ngopi cantik karena suasana tegang menyelimuti seluruh pegunungan. Obrolan baru saja terbuka ketika Tang Xuan tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan berusaha meringankan beban semua orang dan meminta kerucil-kerucil seperti Lindong untuk berusaha sebaik mungkin dalam menahan serangan binatang iblis. Lindong campak terkejut sesaat, semakin yakin meskipun mbak-mbak satu ini julid, tapi dia masih memiliki hati yang baik. Karena itulah Lindong tidak keberatan sama sekali dengan anggapan Tang Xuan dan Li Xuan akan kekuatannya yang pas-pasan. Karena apapun pandangan orang kepadanya, Lindong hanya akan fokus untuk memastikan kunci kuno jatuh ke tangannya dengan lancar. Lebih dari itu, Lindong juga mendapatkan dukungan tambahan dari kekuatan simbol pelahap, di mana salah satu simbol leluhur itu membuat Lindong dapat mempertahankan kondisi puncaknya bahkan di bawah tekanan medan perang kuno di malam hari. Sementara Lindong fokus menyerap energi nirvana yang ada di sekitarnya, tanah di sekitarnya terasa bergetar, di mana meskipun getarannya sangat samar, hal itu membuat semua ahli yang ada di kelompok berubah serius karena mereka tahu bahwa serangan binatang iblis yang menjadi ancaman utama dalam ekspedisi ini akhirnya telah tiba. Dan benar saja beberapa saat setelahnya, ketika Lindong dan kawan-kawan mengedarkan pandangan mereka, tampak mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam kegelapan membawa serta aura buas yang menyebar ke seluruh pegunungan ketika mereka akhirnya melihat binatang iblis sedingin es dan mengerikan yang muncul dengan geraman yang membekukan jiwa. Tanpa bisa dicegah, gerombolan binatang iblis menyerang kemah-kemah para manusia yang menyebar di gunung, membuat para ahli ini segera membentuk semacam penghalang yang menyebabkan para binatang iblis hancur ketika menerobos ke dalamnya. Bilah dan pedang yang tangguh berkilauan, sementara gelombang kejut kekuatan Yuan yang mengkhawatirkan menyapu dan membantai beberapa binatang iblis seperti baja yang kokoh. Sama seperti lokasi perkemahan lain yang mulai membara dengan pertempuran berdarah dengan binatang iblis, rombongan Lindong pun membagi tugas di bawah pimpinan Mote, di mana Lindong dan anggota gengnya memiliki tanggung jawab untuk mengamankan area selatan. Segala macam seni bela diri dilepaskan sampai ke batasnya, dan gabungan kekuatan dari banyak ahli menciptakan angin kejut yang dengan kejam menerbangkan binatang iblis ke segala arah. Lindong yang bertugas memimpin barisan di sisi selatan menatap serius pada pertempuran tiada akhir dengan binatang iblis dan melihat bahwa sudah ada cukup banyak orang yang terluka di barisannya. Akhirnya Lindong memerintahkan semua ahli yang terluka beristirahat, membuat ahli-ahli itu tanpa sadar mengerutkan bibir karena apabila mereka beristirahat, maka hanya Lindong dan 3 biji kurmalah yang tersisa untuk mengatasi serangan binatang iblis. Ketika belum selesai dengan kebingungan inilah, ahli-ahli itu membelalakan matanya melihat Lindong melompat ke arah lautan binatang iblis dengan tombak tulang buaya surgawinya, di mana tindakan semacam ini bahkan tidak akan dilakukan oleh ahli setengah nirvana dengan ceroboh. Namun ternyata Lindong sama sekali tidak menunjukkan kalah dominasi atas gelombang binatang iblis, dan tombak tulangnya menari dengan lihai ketika menghabisi satu demi satu binatang iblis di depan tatapan takjub semua orang, tidak terkecuali Tang Xuan dan Liu Xuan. Pada saat ini mereka akhirnya mempercayai bahwa rumor pertarungan antara Lindong dan Jinmu bukanlah sesuatu yang diada-adakan oleh Mote. Namun baru saja Lindong memberikan secercah harapan untuk mereka mempertahankan diri di antara gelombang binatang iblis tak terhitung jumlahnya, wajah ahli-ahli itu kembali berubah suram ketika melihat beberapa binatang iblis kuno yang tidak salah lagi telah menyebarkan aura setara dengan praktisi panggung nirvana setengah langkah.
Pada saat ini bahkan Lindong pun akhirnya mengerti mengapa gerombolan iblis dianggap sebagai bencana di medan perang kuno. Di depan kekuatan yang begitu besar, bahkan seorang praktisi panggung nirvana sejati tidak akan berani melawannya sendirian. Binatang iblis setengah langkah ke tahap nirvana itu melepaskan serangkaian raungan yang memekakkan telinga sebelum kemudian menyerang ke perkemahan-perkemahan dengan membabik buta. Mote segera berteriak ketika meminta Lindong, Tang Xuan, dan Liu Xuan menggabungkan kekuatan untuk melawan para binatang iblis setengah nirvana. Namun belum sampai gabungan kekuatan itu direalisasikan, 4 binatang iblis telah lebih dulu menyebar dan menyerang 4 sisi perkemahan. Serangan binatang iblis yang terlampau barbar membuat Mote, Tang Xuan, dan Liu Xuan segera melepaskan kekuatan mereka sampai ke batasnya, membuat semua orang menghela napas lega karena secara alami mengetahui seberapa tinggi keterampilan 3 ahli setengah nirvana tersebut. Hal ini juga membuat mereka buru-buru menatap gugup ke arah selatan, tepatnya ke area yang dijaga oleh Lindong selaku ahli manifestasi lanjutan. Saat semua orang menatapnya dengan penuh kekhawatiran, Lindong tetap mempertahankan ekspresi tenang dan segera mencengkram tombak tulangnya hingga menyebabkan cahaya keemasan mengalir dengan tajam dari sana. Saat menghadapi serangan kuat binatang iblis setengah nirvana, Lindong mengeksekusi langkah pengembara langit kemunian tertinggi dan berubah menjadi gumpalan asap hijau yang dengan mudah menghindari serangan sebelum malah balik menyerang binatang iblis dengan tombak tulangnya. Berhubung tombak tulang juga bukanlah senjata biasa, luka yang dalam dan berdarah tertinggal di tubuh binatang iblis hingga membuatnya dengan gelisah membantingkan cakar ke tanah. Pemandangan ini membuat semua ahli di kamp perkemahan menunjukkan ekspresi lega luar biasa, memahami bahwa Lindong secara mengejutkan benar-benar bisa menandingi binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana. Hal ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa karena di bawah tekanan medan perang kuno di malam hari, bahkan Mote dan 2 ahli setengah nirvana lain hanya dengan menahan binatang iblis saja sudah dianggap sebagai hasil yang cukup baik. Namun bukannya takut atau merasa bersalah, Jinmu malah menyeringai dengan ekspresi menghina ketika bertanya apakah Mote berniat balas dendam hanya dengan kekuatan rombongannya yang pas-pasan. Namun tepat ketika Mote hampir tidak mampu menekan niat membunuh di dalam hatinya, itulah sebuah tawa lembut yang akrab terdengar dari kejauhan sebelum kemudian melintasi pegunungan dan mendarat di samping Mote seperti hantu. Ya, sosok itu tidak lain adalah Lindong yang membuat semua orang hanya bisa membelalakan mata mereka karena bertahan hidup setelah dikejar oleh 5 binatang iblis tengah tahap langkah menuju nirvana adalah sesuatu yang hanya bisa dialami oleh seseorang yang diberkati oleh surga. Waduh, mamam gak tuh si anjing Jinmu sama Haisa auto kena mental lah ya ngelihat Lindong baik-baik aja malah makin OP karena udah jadi ahli manifestasi puncak. Kira-kira Lindong bakal ngasih paham kedua anjing itu kayak gimana ya? Aduh leles ini teh guys ya. Aduh ini teh lagi tumbang, sebenarnya lagi panas dingin ini, meriang remang-remang bulu ketek lah pokoknya Maya. Nanti pokoknya kalian semua jaga-jaga kesehatan ya guys ya. Banyak-banyak minum air hangat, air putih, karena ya namanya penyakit tuh nggak ada yang mau ya guys ya. Tapi ya begitulah kalau kita ini buat adik-adik yang masih sekolah gitu ya, kalian teh jangan pura-pura sakit demi nggak mau sekolah gitu ya guys. Nanti kalau kalian udah gede nih, kalau kalian udah kerja ya, kalian tuh bela-belain walaupun lagi sakit tuh bela-belain kuat demi kerja guys ya. Asli loh itu guys ya.